Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah jaringan dan pengamanan. Perkenalkan, nama saya Nuridayati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama Abdul Hafid Maulidan, yang kedua Nur Azizia, yang ketiga Maria Ulfa, yang keempat Indah Kasihulan, yang kelima yaitu Muhammad Agung Ulil Amri. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang keempat yaitu sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Nuridayati membacakan materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu telekomunikasi. Pengertian telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh telekomunikasi dibagi menjadi dua macam, yaitu menggunakan kabel seperti telepon rumah dan tanpa menggunakan kabel seperti faks, satelit komunikasi, televisi, radio, telepon seluler, VoIP, komunikasi berbasis web dengan media internet. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abdul Hafid Maulidan. Jaringan. Pengertian dari jaringan adalah sebuah sistem yang menghasilkan media transmisi atau media komunikasi dengan cara menghubungkan dua atau lebih device. Dalam hal ini komputer. Jenis-jenis jaringan. Jaringan area lokal. Local area network LAN dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. Jaringan area luas dan metropolitan. Jaringan area luas wide area network WAN menjangkau luas geografis seluruh kawasan, negara, benua atau seluruh dunia. Baik, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Nur Azizia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari internet. Internet merupakan kepanjangan dari interconnected networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia atau jaringan komputer global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya. Fungsi dari internet itu sendiri yaitu sebagai aspek komunikasi, penyedia informasi, dan fasilitas untuk promosi internet dapat menghubungkan kita dengan berbagai pihak di berbagai lokasi di seluruh dunia. Selanjutnya ada pengertian keamanan sistem, yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan segala ancaman yang membahayakan. Pada hal ini, keamanannya melingkupi keamanan data atau informasinya ataupun pelaku sistem atau user. Dan adapun tujuan dari keamanan sistem informasi yaitu 1. Kerahasiaan, 2. Ketersediaan, 3. Integras, 4. Penggunaan yang sah. Dari ancaman pasif itu sendiri yaitu 1. Kegagalan sistem, 2. Kesalahan manusia, 3. Bencana alam. Selanjutnya ada ancaman sistem informasi, yaitu ancaman aktif 1. Pencurian data, 2. Penggunaan sistem secara ilegal, 3. Penghancuran data secara ilegal, 4. Modifikasi secara modal. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Maria Ulfa.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengamanan data. Ada banyak cara mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem. Cara yang pertama yaitu pengendalian akses. Pengendalian akses dapat dicapai dengan 3 langkah. Yang pertama, identifikasi pemakai. Pemakai bisa mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan menyediakan sesuatu yang diketahuinya, seperti password, sandi, dan lain-lain. Yang kedua, pembuktian keaslian pemakai. Pemakai dapat membuktikan hak akses dengan menyediakan sesuatu yang ia punya, seperti kartu ID, tanda tangan, atau lain-lain. Yang ketiga, otorisasi pemakai. Setelah melewati pemeriksaan identifikasi dan pembuktian keaslian, maka orang tersebut dapat diberi hak wewenang untuk mengakses dan melakukan perubahan dari suatu file atau data. Dan cara yang kedua yaitu dengan memantau adanya serangan pada sistem. Di antaranya yang pertama autobuse, yaitu mendeteksi port scanning dengan melakukan pemantauan pada log file. Yang kedua port blocker, yaitu memblok port tertentu terhadap serangan. Yang ketiga Courtney dan port sentry, yaitu mendeteksi port scanning dengan melakukan pemantauan paket data yang sedang lewat. Yang keempat, snort, yaitu mendeteksi pola pada paket data yang lewat dan mengirimkan instruksi siaga jika pola tersebut terdeteksi. Dan cara yang ketiga, yaitu penggunaan enskripsi. Ada 3 kategori enskripsi, yaitu yang pertama, enskripsi rahasia. Terdapat sebuah kunci yang dapat digunakan untuk mengenskripsi dan mendeskripsi data-data. Yang kedua, enskripsi publik. Terdapat 2 kunci yang digunakan. Satu kunci digunakan untuk melakukan enskripsi dan kunci yang lain digunakan untuk melakukan proses deskripsi. Yang ketiga, fungsi on-way. Suatu fungsi di mana informasi dienkripsi untuk menciptakan signatur dari data asli yang dapat digunakan untuk keperluan autentifikasi. Dan cara yang keempat yaitu dengan melakukan backup secara rutin. Dengan adanya backup data yang dilakukan secara rutin merupakan sebuah hal yang esensial, sehingga apabila ada penyusup yang mencuri, menghapus, bahkan melakukan modifikasi, seluruh isi berkas penting dapat diatasi dengan cepat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Indah Kasihulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu teknologi dan alat sistem informasi, yang dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu manajemen identitas dan autentikasi. Selanjutnya yang kedua, firewall, sistem deteksi intrusi, dan antivirus software. Yang ketiga yaitu Unified Threat Management System atau manajemen sistem ancaman terpadu. Yang keempat yaitu mengamankan jaringan wireless. Yang kelima yaitu enkripsi dan public key infrastruktur. Yang keenam, memastikan sistem ketersediaan. Yang ketujuh yaitu pengendalian jaringan lalu lintas di paket inspection. Kedelapan yaitu security outsourcing. 9 yaitu isu keamanan untuk komputasi awan dan platform digital seluler. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu memastikan kualitas software. Untuk materi terakhir sudah saya sampaikan dan saya kembalikan untuk ke moderator. Terima kasih. Demikian tadi prestasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.